Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan salawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kali ini kakak lanjutkan ke pembahasan problem set yang kedua, di mana ini dimulai dari soal nomor 1 sampai 10 ya. Kalau kakak lihat tadi ketika screenshot soal-soalnya lebih mengenai dinamika gerak. Jadi hubungannya ke hukum Newton banyak banget nih. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 di sini Kak, ada balok yang bermasa 5 kg ditarik dengan gaya seperti gambar berikut. Jika balok tetap diam, oke, clue-nya dikasih tahu, balok tetap diam. Besar gaya normal pada balok adalah, nah, baloknya tetap diam tapi diminta gaya normal. Sebenarnya agak absurd dikit ya. Ya, kalau kita meninjaunya kan, berarti tinggal lihat aja ketika gaya normal Kak, berarti dia disembunyi, gitu doang. Jadi kita nggak ada hubungannya dengan gaya geseknya di sini. Oke, kakak proyeksikan dulu terlebih dahulu. Ada W, dia memiliki namanya gaya berat. W-nya sama dengan M kali G ya. M-nya berapa Kak? 5. G, percepatan gravitasi, kita anggap aja 10 ya. Maka menjadi 50 Newton di sini. Nah, kemudian untuk F-nya kita proyeksikan terhadap sumbu Y-nya. Bentuknya seperti ini. Lanjut. Bentuknya Kak, dia sin atau cos di sana. Lihat sudutnya terhadap sumbu X ya. Maka di sumbu Y-nya dia menjadi F sin, Pak. Sin. Iya. Sin 37 ya. Kalau di sumbu X baru nanti yang F cos 37. Nah, sin 37 berapa Kak? Sin 37 itu 0,6. Berarti F-nya 50 dikali dengan 0,6. Hasilnya 30 Newton. Dah selesai. Karena diminta gaya normal Kak. Berarti kita pakai yang sigma F di sumbu Y ya. Sama dengan 0. Nah, yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Gaya normal itu mana Kak? Ya, yang bersentuhan dengan bidang dan arahnya tegak lurus. Nah, seperti ini. Berarti yang ke atas di sana Kak, ada N, kemudian ada F sin 37. Ini harus sama dengan W. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Karena yang diminta adalah N, berarti menjadi W dikurang F sin 37-nya. Nah, kalau kita lanjut, ini 50, F sin 37-nya 30 ya. Maka hasilnya adalah 20 Newton. Selesai. Apa jawabannya? Jawabannya yang B. Coba, ada yang ditanya di sini? Masih muda ya? Untuk penentuan gaya normalnya. Nah, Kak, kalau misalkan, tadi kan baloknya tetap diam ya. Jadi gaya gesek yang bekerja pada sistem ini berapa, Kak? Nah, kita proyeksikan tuh. Yang kemarin, namanya F cos 37 ya. Cos 37 berapa Kak? 0,8 nih. Maka ini hasilnya 40 Newton. Catatan, bendanya tetap diam ya. Maka gaya gesek yang bekerja, ini kalau ada gaya geseknya, F gesnya ya, ketika dia diam, gaya gesek yang bekerja itu adalah yang menarik atau yang mendorongnya. Kan gitu ya. Yaitu siapa? Si F cos 37-nya. Ini kakak buat sigma F-nya sama dengan 0. F cos 37 dikurang dengan F gas sama dengan 0. Maka dari sini Kak dapat tuh. F gasnya adalah F cos 37. Nilainya 40 Newton. Nah, seperti itu aja. Silakan. Ada yang mau ditanya di sini? Ini hanya tambahan aja ya untuk gaya geseknya. Ayo, bagaimana teman-teman semua? Aman, Bang. Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Nah, untuk nomor 2, di sini balok bermasa 20 kg didorong dengan gaya seperti gambar di bawah. Jika lantainya licin, besar percepatan balok tersebut adalah, kata dari soalnya lantai licin ya.
ketika dia lantai licin, tidak ada gaya gesek, Kak. Berarti tinggal kita lihat aja nih, proyeksi dari gambarnya, mana yang membuat bendanya itu bergerak. Ayo, yang mana? F cos. F cosnya, benar. Bentuknya gini ya. Berarti kita pakai hanya F cos 53 di sana. Oke. Ya udah, selesai. Sigma F disumbu X ya, sama dengan M dikali dengan A. Sigma Fx-nya di sana adalah F cos 53 kan? Sama dengan M dikali dengan A. Ya dah, lanjut. Hanya F cos 53 ya, F-nya 50 cos 53 0,6 ya. 0,6. Iya, dibagi dengan masanya. Masanya berapa? 20 di sana. Kali 50 dikali 0,6 30 bagi 20. 1,5. Iya. Maka jawabannya apa? Jawabannya yang B. Nah, kalau misalkan katanya di sini adalah gaya normalnya. Gaya normalnya nanti jadi gimana? Ke bawah. Ingat ya, tanda panahnya itu ke bawah itu ya. Berarti dia ini kemarin menjadi F sin 53 gitu. F sin 53. Kemudian gaya beratnya kemana? Ini ke bawah, kita sebut sebagai W, M kali G. Nah, gaya normalnya kemana, Kak? Ini dia gaya normalnya. Ini kita sebut sebagai M. Kak, sigma F, Y sama dengan 0. Langsung aja ya, saya buat ya. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Nah, yang ke atas itu apa? Hanya N ya. Yang ke bawah siapa? W dengan F sin 53. Maka nanti kalau yang diminta adalah gaya normalnya, berarti W-nya M kali G, M-nya 20, kali G-nya 10 ya. Jadi 200 ditambah F-nya 50 di sana, sin 53 0,8. Maka hasilnya jadi berapa itu? 240 Newton. Bisa di sini? Gimana? Paham? Kak, aku mau nanya. Ya. Itu kenapa penentuan arahnya F cos sama F sin? Kalau F sin-nya kenapa nggak ke atas, Kak? Tanda panahnya tadi. Coba kita hapus dulu ya. Nah, lihat tuh tanda panahnya. Nampak? Oh iya, nampak, Kak. Iya, arahnya ke bawah kan? Nah, bentuknya gitu. Lanjut, ada lagi? Cukup? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Nah, untuk nomor 3, Kak, ada 2 buah ember kosong, masing-masing bermassa 2 kg. Digantungkan dengan suatu tali tak bermassa, ingat, talinya tidak bermassa, seperti tampak pada gambar di bawah. Jika kedua ember ditarik oleh sebuah gaya F60 Newton ke atas, besar tegangan tali T adalah. Nah, sekarang embernya ada 2, Kak. Misal yang kakak ambil bagian atas itu namanya ember atas, yang bagian bawah namanya ember bawah, simbolnya A sama B. Nah, kalau kita gambarkan, gayanya seperti ini, teman-teman. Yang di sini deh. Ini sama ini. Nah, gitu ya. Ini namanya W atas, dan ini namanya W bawah. Nah, di mana untuk nilai W atas bakalan sama dengan W bawah tuh. Karena masanya sama-sama 2 kg kan. Nah, berarti dia menjadi M kali G, ya udah kita tuliskan menjadi 20 Newton. Nah, itu untuk si WA dan WB-nya. Lanjut, Kak. Sekarang, ketika embernya ditarik ke atas dengan gaya 60 Newton, berarti sistemnya ini mengalami percepatan apa enggak? Kita cek. Caranya gimana? Hukum Newton ke-2. A sama dengan sigma F dibagi dengan M-nya. Sigma F-nya siapa? Siapa yang buat benda bergerak di sini? Kasusnya si F-nya. M-nya ada 2 ya. Ember atas dengan ember bawah. Maka dari sini F-nya berapa, Kak? 60 dibagi 2 tambah 2. Nah,
Gitu dulu ya. Nah, kemudian, Kak, yang menahan ada nggak? Ada ya. Yang menahan siapa sih itu? WA dengan WB ya. Maka, sigma F-nya di sini dikurang, kayaknya nggak cukup deh. Kakak tulis ulang aja ya. Nggak cukup. Nah, kakak ulangin. Ini F, gitu ya. Dikurang dengan W atas dengan W bawah ya. Kakak langsung aja buat persamaannya. Nah, ini sama dengan, jadi berapa tuh? 60 dikurang 20 dikurang 20 ya. Bagi dengan massa si A dengan massa si B tadi, 2 tambah 2. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Berarti dia, kita dapat A-nya berapa? Iya, 20 bagi 4 ya. 5. Nah, tadi maksud kakak, yang buat benda bergerak, si F-nya kan, nah ditahan, maka nanti dikurang. Ternyata tulisannya nggak cukup, kakak tulis ulang. Lanjut kak, maka dari sini kita dapat A-nya 5 meter per second kuadrat. Berarti sistemnya bergerak kemana? Ke atas tuh. Dengan A, dengan 5 meter per second kuadrat. Nah, tips dari kakak selalu mengatakan, tinjau saja benda yang diinginkan. Di soal yang diminta T-nya sini benda siapa? Lihat arahnya ke atas, berarti dia menarik benda si B kan? Berarti tinjau aja tuh benda B. Kalau kita tinjau benda B, sigma F di benda B sama dengan ya massa si B kali A. Nah, sigma F di benda B ada berapa kak? Ada 2, ada T dengan WB. Siapa yang searah dengan A? Si T kak. Berarti T dikurang WB di sini. Sama dengan MB kali dengan A-nya. Kalau diminta T jadi apa kak? MBA tambah WB ya. Nah, massa si B tadi 2, percepatannya berapa? 5 ya. Ditambah WB-nya 20. Nah, maka dari sini dapatnya berapa? 30 Newton. Selesai. Jawabannya apa? Jawabannya yang B. 1B, 2B, 3B. Kayaknya B semua nih ya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanya di sini? Bisa? Kalau A-nya nilainya negatif. Kalau A-nya nilainya negatif gimana? Berarti dia W-nya lebih besar. Contoh, kakak buat W-nya 4 kilo misalkan, berarti menjadi 40 ya. 40 dengan 40, berarti 80 deh ke bawah. Sepakat? Oh, oke. Iya, gitu aja. Lanjut, ada lagi? Bisa di sini? Bisa ya? Nah, mau cara cepat? Mau kak. Dia masanya sama atau beda? Sama kan? Nah, berarti dia tinggal dibagi 2 aja gayanya. Selesai. Udah, itu ketika masanya sama. Gitu doang. Selesai. 60 kan? Ada berapa bendanya? 2, ya udah bagi 2. 30 di sana. Karena nanti kan untuk penurunan rumusnya, kalau kita lihat ya satu per satu, misalnya benda satu menjadi apa? F. Kalau benda satu ya, kita tuliskan warna hitam, menjadi F, gitu dia, dikurang WA, dikurang dengan T. Nah, ini sama dengan massa si A kali percepatan. Nah, benda 2 jadi apa? Kalau benda 2 tadi, udah kakak tuliskan, T dikurang dengan WB. Sama dengan massa B dikali dengan A. Udah ya? Nah, tinggal hubungkan itu T-nya. Kan sama-sama ada punya T di sana. Tinggal kita substitusikan, maka nanti persamaannya balik tuh ke persamaan yang di atas. Karena masanya sama, berarti kan dia nanti 2M tuh jadinya. Nah, maka totalnya sama aja tinggal dibagi 2. Gitu. Oke. Ya, tapi ingat ya, itu hanya ketika masanya sama, udah gitu doang. Jangan pakai hanya tambahan aja. Tetap kita harus pakai konsepnya ya. Nah, gimana? Mau ditanya sini? Silakan. Cukup ya? Oke, lanjut. Nomor 4. Nah, Kak, untuk nomor 4 di sini pada bidang miring. Sudutnya berapa? 53 derajat. Bidang miringnya gimana? Licin.
Jadi tanpa ada gesekan kan. Nah, dia menuruni baloknya menuruni sebuah bidang ya. Baloknya menuruni sebuah bidang sepanjang 1 meter dengan sudut kemiringan 53. Kecepatan balok di dasar bidang miring tersebut adalah, ada 2 metode bisa kita pakai karena ini materinya dari tadi tentang gaya, maka kita pakai gaya dulu. Nah, kalau gaya yang pertama ini kita proyekkan kemari, namanya apa? W ya. Masih ingat ya? Nah, kemudian kalau yang ke sini jadi apa? Wesin ya. Yang ini jadi wesin, kemudian kalau yang kemarin jadi apa? Jadi wekos. Nah, bentuknya gini teman-teman. Ini wekos 53 dan yang ini adalah wesin 53. Nah, sekarang yang dikasih tahu kan dia menuruni bidang sejauh 1 meter ya. Anggaplah ini kita katakan 1 meter. Yang diminta kecepatannya. Awalnya ada kecepatannya? Nggak ada ya. Finalnya 0. Gitu. Kemudian yang diminta VT-nya Kak. Yang diketahui dia menempuh S-nya 1 meter. Dan kita bisa nyari A-nya. Gimana mencari A-nya? Dari hukum kedua Newton. Sigma F per M. Karena lintasannya licin Kak. Berarti sigma F-nya situ siapa yang berbenda bergerak? Wesin ya. Wesin 53. Dibagi M. Ingat W. W adalah M kali G. Berarti M-nya coret tuh. Menjadi apa? G sin 53. Sin 53. Udah masukkan nilainya. G-nya 10. Sin 53 0,8. Hasilnya 8 meter per sekon kuadrat. Nah, itu A-nya. Gitu. Yaudah, tinggal pakai GLBB biasa kan. Ada V0, ada VT, ada S, ada A. Apa persamaan yang digunakan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS. Ya dah. V0-nya 0. Ditambah dengan 2. A-nya 8, S-nya 1. 2 kali 8, 16. Ini VT kuadrat, Kak. Kalau VT aja, kita ambil yang 4 meter per sekon. Maka jawabannya D. Nah, ini kalau menggunakan dinamika gerak ya. Kita menggunakan, judulnya kan dinamika gerak hukum Newton. Ada yang lain nggak? Pakai energi mekanik kayak. Iya, pakai energi mekanik. Kalau pakai energi mekanik, di sini kan tanpa kecepatan awal. Kemudian lintasannya licin kan? Berarti kita buat aja menjadi apa? V adalah akar 2G. Kan gitu ya? Nah, berarti menjadi akar 2G-nya 10. Oke, H-nya yang mana? H yang di sini. Nah, H itu jadinya apa? Iya, berarti 1 sin 53 kan? Sepakat? H itu kan S sin 53, 1 sin 53. Sepakat? Iya, ya udah sin 53 0,8 ya. Kali 10, 8, kali 2, 16. Berarti akar 16, 4. Gitu. Sama aja. Kalau ini berdasarkan dari energi mekanik. Gimana? Jelas? Jadi kita sesuaikan dengan materi ya. Karena materinya tentang dinamika gerak, hukum Newton, kakak pakai yang hukum Newton penjelasannya. Gimana? Ada yang mau ditanya? Itu tadi yang G dari mana, Pak? Yang G yang mana nih? G sin 53. Oh, G sin 53. W-nya berapa tadi? Ya. W-nya berapa? M kali G kan? Iya. Berarti kalau kita jabalin jadi apa itu? M kali G sin 53. MG, iya, sin 53 kan? Iya. Dibagi dengan M. M-nya coret. Oh, iya. Oke. Jadi G sin 53. Lanjut, ada lagi? Bagaimana teman-teman yang lain? Cukup, Kak. Cukup ya? Oh, gimana tadi nanya ya? Kak, kalau A-nya negatif, jadi WB kurang T bukan Kak? Nah, tergantung teman-teman mau pakai yang gimana A-nya. Tadi kakak buat A-nya ke atas ya. Kalau A-nya min, ya sama aja. Kita pakai yang arahnya ke atas, tapi nanti A-nya min. Tapi kalau teman-teman langsung pakai arahnya langsung, A-nya min itu bukan ke atas berarti kan? Tadi yang ke atas kita nilainya positif. Kalau ke bawah, berarti jadi negatif. Yang ini ya misalkan tadi ya. Kalau A-nya ke atas, ini kan positif kan?
Kalau A-nya ternyata dapatnya min, berarti bukan ke atas kan, ke bawah kan? Itu maksudnya. Berarti A-nya ke bawah aja buat. Maka menjadi WB dikurang T sama dengan M kali A. Gitu ya. Bisa ya? Jadi tergantung nilai A-nya aja. A-nya positif atau negatif. Kalau positif ya udah sama aja dengan gerakan. Kak, kalau A-nya negatif tapi A-nya ke atas gimana? Boleh nggak? Ya boleh, tapi nanti M kali A, A-nya jadi negatif gitu. Lebih ribet. Kita ngubah-ubah. Lihat aja Sarah dengan gerakannya. A-nya positif, ya udah lebih enak. A-nya positif dia gerakannya ke atas, selesai. A negatif berarti gerakannya ke bawah, ya udah gitu. Bisa dipahami nggak maksud kakak nomor 3? Maaf ya, tadi nggak ngebaca chatnya. Gimana dia mah? Jelas? Aman ya? Oke. Lanjut. Nomor 5. Nah, nomor 5 di sini Kak, ada sebuah balok bermassa 3 kg meluncur pada bidang datar XY yang licin. Dua gaya konstan ada F1 5 Newton dan F2 6 Newton bekerja pada balok tersebut. Gaya F1 sejajar dengan sumbu X dan gaya F2 membentuk sudut theta terhadap F1-nya. Jika grafik kecepatan balok pada arah X terlihat seperti pada gambar, besar sudut theta adalah, mau digambarkan atau langsung pakai persamaan? Ayo. Gambar. Oke, gambar. Nah, ini misalkan bidang datarnya yang kakak sebut sebagai sumbu X. Kemudian di sini ada balok tuh. Ini ada balok. Nah, bentuknya seperti ini. Katanya baloknya dia dikenai dua buah gaya ya. Gaya yang pertama apa katanya? F1 5 Newton. Sejajar dengan sumbu X-nya. Nah, berarti kakak buat seperti ini. Ini ada F1 Kak. Lanjut. F2-nya 6 Newton, ya kan? Membentuk sudut theta terhadap F1. Membentuk sudut theta terhadap F1. Kakak buat kayak gini. Ini dia F2-nya dengan sudutnya theta. Bisa dipahami? Maksud soal bisa dipahami? Bisa, Kak. Gimana? Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang gayanya konstan tuh. Berarti tidak ada perubahan terhadap waktunya. F-nya tetap. Maka dari sini, materinya ini kita tetap pakai hukum Newton. Kemudian, kita bisa mencari nilai A-nya. Gitu. Kita bisa mencari nilai A-nya. Nah, Kak, untuk mencari nilai A-nya nanti gimana? Ternyata ada grafiknya tuh dibuat. Grafik kecepatan balok pada arah X. Berarti jelas ya, ini di sumbu X-nya. Nah, di sumbu X-nya, coba lihat dari data. Ketika dia kecepatannya minus 4, waktunya berapa itu? 0. Ya kan? Waktunya 0. Dia minus 4. Nah, kakak ambil langsung yang paling akhir aja ya. Ketika 3 sekon, kecepatannya berapa? 4. 4 kok. Kakak ulangin. Saat T-nya 0 sekon, kecepatannya itu adalah minus 4 meter per sekon. Tapi kalau T-nya 3 sekon, kecepatannya itu adalah 4 ya, meter per sekon. Nah, dari sini tuh. Kalau gerakannya kita buat awalnya itu yang ini, minus 4 menjadi 4. Ini awal ya, A. Jangan awalnya A deh. Kakak buat V0 gitu ya. Ini V0, ini VT. Berarti kita dapat tuh. Untuk mencari A, ada kecepatan, ada waktu, apa persamaannya? Delta V per delta T. Iya, betul. V0 ditambah dengan AT. Atau dari definisi A itu adalah delta V per delta T kan. Ini berarti sama aja dengan VT dikurang V0 dibagi dengan waktu akhirnya dikurang waktu awalnya. Nah, VT-nya berapa, Kak? Kita ambil 4 tadi. V0-nya berapa, Kak? Minus 4.
dibagi dengan D akhirnya 3 ya, dikurang 0. Berarti menjadi berapa nih? 8/3 ya, meter per sekon kuadrat. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Nah, lanjut. Kak, udah dapat tuh percepatannya 8/3. Nah, percepatannya arahnya gini, teman-teman. Dia bergerak ke sana. Dengan A adalah 8/3 meter per sekon kuadrat. Nah, yang kita butuhkan apa? Berarti kan gerak di sumbu X ya. Karena di sini kan AX ya. Geraknya ada di sumbu X. Kak, karena dia geraknya di sumbu X, F2 harus kita proyeksikan tuh terhadap sumbu X. Gimana cara memproyeksikannya? Ayo. Dibuat dalam bentuk cos, ya kan? Nah, berarti di sini menjadi kita proyeksikan F2 cos theta. Selesai. Kita pakai hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya di sini ada F1 ditambah dengan F2 cos, karena mereka mendorong, sama dengan M dikali dengan A. A-nya udah ada nilainya 8/3. Yaudah, tinggal masukkan nilainya. F1-nya 5, F2-nya 6 ya, cos theta, masanya 3, A-nya 8/3. Oke, angkanya bagus, 3-nya coret. Nah, maka dari sini teman-teman, kita dapat tuh 8 dikurang 5. Berapa 8 kurang 5? 3 ya. Nah, berarti cos theta, kita tulis 6 sama dengan ini 8 kurang 5, gitu tadi kan? Berarti cos theta-nya sama dengan 3/5. Oke, cos berapa Kak yang 3/5? Ayo. Sorry, kok 3/5? 3/6. Maaf. 3/6 nih ya. Cos berapa ya? Setengah berarti ya? Ya, cos berapa yang hasilnya setengah? 60. Derajat. Dah, selesai. Jawabannya adalah yang C. Silakan, ada yang mau ditanya di sini? Bisa ya? Nanti misalkan kalau ada gaya gesek gimana, Kak? Berarti menjadi F1 tambah F2 cos theta dikurang gaya geseknya kan? Nah, F gesnya di sini kita butuh apa? Koefisien gesek dengan N-nya kan? Andaikan koefisien geseknya ada, berarti nyari N-nya gimana? Ayo. Hati-hati dengan F2-nya ya. Arahnya ke bawah itu ya. Berarti sama seperti contoh soal yang berapa tadi, yang arahnya ke bawah ada kan? Maka N-nya menjadi W ditambah F2 sin theta. Bisa? Kalau misalkan ada gaya gesek kan gitu ya. Ada yang mau ditanya untuk nomor 5? Silakan teman-teman. Nah, masih kurang ngerti proyeksi F2 cos theta-nya. Nah, kalau untuk proyeksi sebenarnya pakai yang segitiga aja ya teman-teman ya. Ini misalkan kakak buat ini deh. Nah, ini untuk F2-nya. Nah, di sini ada sudut theta-nya. Nah, kita proyeksikan aja kan. Kalau kemarin kakak cara membuatnya gimana? Dekat dengan sudut. Nyari kos-kosan yang dekat ya. Nyari kos-kosan yang dekat. Kalau jauh capek nanti jalannya. Berarti ini dekat sama sudut nggak? Dekat. Maka menjadi F2 cos. Nah, gitu dia. Kak, kalau yang ini? Jauh nggak dari sudut? Jauh ya. Berarti menjadi F2 sin theta. Seperti itu aja. Gimana? Apa? Paham? Kak, kalau Oke. misalnya Misalnya, kalau misalnya sigma F-nya yang dipakai itu ditinjau dari sumbu Y, boleh nggak Kak? oke, sigma F-nya dipakai yang ditinjau dari sumbu Y. Masalahnya gerakannya ini kecepatan baloknya terhadap sumbu apa? Sumbu X. Berarti kita harus lihat yang sigma F-nya di sumbu X. Kalau mau kakak tambahin, ya ini sigma Fx, A-nya kan AX. Ya udah ini AX. Gitu.
Grafiknya dia di sumbu X. Maka kita tinjaunya di sumbu X. Kalau kita pakai yang sumbu Y, kakak nggak kebayang nih gerakan bendanya gimana. Karena dia didorong dari atas juga kan. Kemudian gaya beratnya ke bawah. Nggak mungkin dia bergerak ke atas nih. Sepakat nggak? Iya, Kak. Iya, gitu. Kecuali kalau tadi F2-nya arahnya ke atas tuh. Bisa jadi bendanya terangkat. Nah, bisa jadi bendanya terangkat. Maka dia gerakannya bisa jadi ke atas dan sekaligus ke kanan. Nah, berarti nanti bentuknya gimana tuh? Serong deh ya. Perpindahannya tuh serong. Lanjut, ada lagi? Alasnya kaca, Kak, jadi pecah. Oh ya, saya kaca jadi pecah. Ya, boleh. Baru di bawah kaca tanah ya. Iya, nah, panjang kita nanti ya. Lanjut. Ada lagi? Cukup? Aman di sini, teman-teman? Aman, Kak. Aman, Kak. Aman ya. Oke, lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 nih mana nih? Jadi ada benda. Bendanya menempel ya. Kita katakan di sana menempel pada dinding. Dan diberi suatu gaya mendatar F sebesar 60. Nah, F-nya di sini 60 Newton. Nah, kalau kita gambarkan, ketika bendanya punya berat 22 Newton, beratnya kemana nih? Ke bawah gini ya. Ini kita sebut sebagai W. W-nya berapa, Kak? 22 Newton. Nah, kakak mau tanya, gaya normalnya mana? Arahnya kemana? Ke kiri. Ke kiri. Alasannya? Ke kiri. Gaya normal Wow. tegak lurus dengan bidangnya kan? Bersentuhan dan tegak lurus dengan bidangnya. Iya, ini dia. Jadi inilah yang kita sebut sebagai N. Nah, kakak tanya, N-nya berapa jadinya? N-nya berapa jadinya? Ya, kalau dari gambar, ini N-nya adalah 60 Newton ya. Kalau dari gambar, kita lihat di sini N-nya adalah 60 Newton. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Maksud dari soal ini gimana? Kita baca secara lengkap. Pada gambar berikut, balok yang beratnya 22 Newton, oke, sudah kita gambar, dipegang pada suatu dinding vertikal dengan gaya mendatar F sebesar 60 Newton, oke, sudah kita buat. Koefisien gesek statis balok dan dinding 0,5 dan kinetisnya 0,38. Berarti ada mu S dan ada mu K. Sebuah gaya P dikenakan sejajar dengan dinding. Ya, sejajar dengan dinding. Kalau sejajar dengan dinding bentuknya gimana? Ke atas, ke bawah? Oke. Pertanyaannya jangan ke atas atau ke bawah. Sumbu Y atau sumbu X gitu? Sumbu Y. Oh iya. Ya, sumbu Y ya. Dikenakan sejajar itu dia berarti sumbu Y. Jika besar dan arah gaya P adalah 34 Newton dengan arah ke atas. Nah, udah dibantu itu. Bahwa gayanya si P ke atas dengan besarnya 34 Newton. Nah, kakak buat gambarnya terlebih dahulu ke atas ya. Kakak buat dorong ke gini deh. Ini ya, ini kita sebut sebagai si P-nya. Ke atas dia, Kak. Nah, kesimpulannya, gaya geseknya kemana? Kita cek dulu nih. P-nya berapa? P-nya 34 Newton ya. Nah, sementara W-nya berapa? 22 Newton. Besaran P atau W? Besaran P. Sehingga bendanya ini seharusnya bergerak ke atas, Kak. Ya kan? Seharusnya bergerak ke atas, Kak. Karena dia gerakannya ke atas, maka gaya geseknya kemana? Melawan arah gerak benda kan? Ke bawah nih. Berarti kita tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang kakak sebut sebagai F gesekan. Bagaimana cara mencari F gesek? F gesek adalah mu dikali dengan N-nya. Nah, catatannya sekarang, mu-nya di sini kan ada 2 ya. Benar ya? Ada Fs, ada
FK nantinya. Nah, kalau begitu, ini kakak hapus dulu. Kakak nggak pakai yang seperti ini. Kita cari satu-satu. Fs terlebih dahulu, Kak. Mu S kali N. Oh, butuh N. Ya kan? Nah, N-nya tadi kakak bilang berapa? Kalau gambarnya seperti ini, yang menekan 60, maka gaya normalnya juga 60. Karena F-nya bakalan sama dengan N. Di sini N sama dengan CF 60 Newton. Nah, mu S-nya 0,55. N-nya 60. Oke, 0,55 kali 60 berapa? 3? 3 ya? 33 Newton. Sepakat? Sepakat ya? Oke, sekarang penggunaan gaya gesek. Ada yang masih ingat? Kalau kakak ngebagi berapa? 3 ya? 3. Ya, yaitu ketika F yang menarik atau yang mendorong lebih kecil dari gaya gesek statisnya, maka gaya gesek yang bekerja sama dengan F. Kondisi bendanya diam. Yang kedua, kalau F yang menarik atau yang mendorong sama dengan Fs, berarti gaya geseknya sama dengan Fs. Nah, di sini benda oke lah ya. Tadi sampai berapa partisipan kita? Ada yang lihat? 45. 45 ya. Oke, masih ada 10 lagi ya. Bisa bikin sekelas ini. Kakak, kenapa? Bisa jadi satu kelas ini di sekolah. Oh iya, jadi satu kelas di sekolah. Apa? Tuh, teman-teman masih semangat nih. Lanjut ya. Untuk nomor 6. Nah, tadi kalau kakak pribadi ngebagi cara penggunaan gaya gesek itu, cara penentuan gaya gesek itu ada 3. Yang pertama tadi ketika F-nya lebih kecil dari Fs, maka gaya geseknya sama dengan F, yaitu bendanya diam. Kedua, ketika F yang menarik atau yang mendorongnya sama dengan Fs, maka gaya geseknya itu adalah Fs. Gaya gesek yang bekerjanya Fs. Bendanya tepat akan bergerak. Yang ketiga, Kak, saat F tarik atau F dorongnya lebih besar nih dari Fs, menyebabkan gaya gesek yang bekerja adalah si Fk. Nah, di sini bendanya sudah bergerak. Kak, kalau untuk 1 dan 2 masih memenuhi sigma F yang sama dengan 0. Jadi bendanya bisa dalam kondisi diam ketika sigma F sama dengan 0, atau bahasa lainnya, kalau dia bendanya tepat akan bergerak, itu boleh juga sigma F sama dengan 0. Nah, satu lagi, bendanya bergerak secara GLB. Ya, dengan kecepatan tetap. Nah, lanjut. Kak, kalau bergerak yang bawah ini maksudnya gimana, Kak? Dia sudah ada percepatannya. Sigma F-nya adalah M kali A. Seperti ini. Lanjut. Sekarang, yang menarik atau yang mendorong, di sini yang mendorong ke atas si P, kemudian ditahan oleh si W, P-nya berapa? 34 ya? Kemudian W-nya berapa? 22. Ini selisih mereka berapa? Selisihnya? 34 kurang 22, 12 Newton. Nah, inilah yang kakak maksudkan untuk dibandingkan ke Fs. Gitu. Ya, 12 itu dari mana? 34 dikurang dengan 22. Lanjut, Kak. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kita udah tahu tuh. Nilai si F-nya 12, Kak. Sementara Fs-nya berapa? 33 ya? Benar ya? Nah, apa yang terjadi? F-nya lebih kecil kan? Daripada Fs. F-nya tadi 12, Kak. Fs-nya itu 33. Maka kalau lebih kecil, yang memenuhi apa? Gaya geseknya sama dengan si F-nya kan? Yaitu bendanya diam. Nah, F-nya berapa tadi?
si 12 Newton. Berarti kesimpulannya apa? Gaya gesek yang bekerja adalah si B, 12 Newton. Bisa dipahami di sini? Silakan teman-teman. Kak, kalau F sama Ya. dengan Fs diam atau bergerak gitu? Oke, ini perdebatan ini jadinya bahasnya ya. Tepat akan bergerak. Kakak tetap mengatakan tepat akan bergerak. Bendanya diam nggak, Kak? Ya diam. Tapi kondisinya tepat akan bergerak. Konteks tepat akan bergerak itu maksudnya gaya gesek yang bekerja itu maksimal. Gaya gesek statisnya. Jadi pertanyaannya, Kak, F sama dengan Fs, bendanya diam atau bergerak? Diam. Itu jawabannya. Ya, kalau antara diam sama bergerak, jawabannya diam. Dia itu bendanya diam. Tapi, ada tapinya nih. Kakak selalu mengatakan, ada 3 bentuk penggunaan gaya gesek. Kakak membaginya 3. Ini untuk apa, teman-teman? Jadi nanti jelas. Contoh, di sini bendanya diam atau tepat akan bergerak? Bendanya diam, kan? Benar ya? Bendanya diam, kan? Kenapa? Karena F yang mendorong tadi berapa? 12 Newton ya? Fs-nya berapa? 33. Berarti F-nya lebih kecil dari Fs. Bendanya diam. Maka, jawaban gaya geseknya berapa? 12 Newton. Tapi kalau kakak buat di sini di soalnya bendanya tepat akan bergerak, gimana? Berarti gaya geseknya berapa? Si Fs. Berapa Fs-nya? 33. Maka jawabannya si D. Paham? Bisa dibedakan sini? Jadi kalau benda yang tepat akan bergerak itu, Kak, kondisi di mana gaya gesek statisnya adalah gaya gesek statis yang maksimumnya. Gimana, teman-teman? Nanti gaya yang bekerja itu gaya statis maksimum, Kak? Iya, gaya gesek yang bekerjanya adalah gaya gesek statis maksimumnya. Sama seperti di soal TO kita ya. TO atau yang slip. Iya, TO ya. Bukan PS ya, TO kan. Yang ada ditarik M1 dengan M2-nya, M1 dan M2 bergerak bersama-sama tanpa slip di sana M1-nya. Jelas ya, tanpa slip di sana. Berarti gaya gesek yang bekerja di sana maksimumnya. Kondisi M1-nya tepat akan bergerak. Tapi dia tidak bergerak kan terhadap M2. Bahasanya kan tepat akan bergerak. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjut. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ayo, bagaimana? Jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 7. Nah, untuk nomor 7 di sini, Kak, ada suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar kasar mengalami 2 gaya seperti ditunjukkan oleh gambar. F-nya 10 Newton. Kecepatan pada saat T-nya 0 sekon adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Kakak ingat banget, ini soal UTBK nih. Tapi diadopsi sama NF nih. Nggak ada tulisan UTBK-nya ya. Ya, soal UTBK 2019 ini. Benar ya? Soal UTBK 2019. Nah, Kak, F-nya 10 Newton. Kalau dari gambar, 4F per 5. Berarti jadi berapa tuh? 0,8 kali 10. 8. Kalau 3F per 5? 6. Jadi 6 Newton. Nah, apabila di sana, koefisien gesek kinetis antara balok dan bidang datar adalah 0,25. Oke, kita cari dulu tuh W-nya. Nih, M kali G, berapa nilainya? 20 Newton. Gaya normalnya, Kak. Ini dia, yang ke atas, N. Coba, Kakak mau langsung. N-nya berapa? Ayo. 8. Berapa? Ya, yang ke atas kan harus sama dengan yang ke bawah ya. Yang ke atas di sana masih 8, yang ke bawah 20. Berarti N-nya adalah 20 dikurang 8. 12. Ya, paham ya? Berarti F geseknya berapa? FK-nya? Mu S kali N kan? Benar ya? Iya, mu S dikali dengan N-nya. Nah, mu S-nya berapa? Sorry, kok mu S? Astagfirullah. Dah, tadi dimintakan FK, berarti mu K dikali dengan N. Mu K-nya berapa, Kak?
mu K-nya 0,25. N-nya berapa? 12. Berarti 12 bagi 4. 3 Newton. Nah, arahnya gimana? Ke kiri kan? Gaya geseknya ke kiri. Inilah FK-nya. Sampai sini, ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Silakan. Cukup? Pak, gaya gesek bisa ke kanannya enggak? Ulangin. Gaya geseknya bisa ke kanan enggak? Dalam bentuk soal gimana gitu? Gaya geseknya bisa ke kanan nggak, Kak? Bisa. Gaya geseknya itu nanti ke kanan dengan arah kalau gerakannya nanti dia ke kiri awalnya. Ya, gerakan awalnya ke kiri. Nanti bisa dia ke kanan. Ini Kakak buat ketika dia ditarik ke kanan 6 Newton gitu dulu. Paham? Bisa ya? Nah, Bisa. sekarang kita lihat konteks soalnya. Di soal, ternyata kecepatan pada saat T-nya 0 sekon ya adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Nah, ini sih pembuat masalah. Kecepatan pada saat T-nya 0 berarti awalnya ya. Benar ya? Kecepatan awalnya dia 2 meter per sekon ke arah kiri. Kah? Berarti gerakannya ini ke kiri, bukan ke kanan. Untuk pertama sekali, dia bergerak ke kiri. Kalau dia bergerak ke kiri, gaya geseknya mungkin nggak ke kiri? Tidak. Berarti ini kita ganti nih. Paham ya? Alasannya itu ya. Jadi Kakak buat, untuk di awal, kita kan tadi sepakat ketika dia ditarik ke kanan, maka gaya geseknya pasti melawan gerak bendanya. Nah, dari soal, ternyata kecepatan pada saat T-nya 0, 2 meter per sekon ke arah kiri. Berarti gerakannya ke kiri. Karena gaya gesek selalu melawan arah gerak benda, Kak. Gerakan awalnya ke kiri, berarti dia gaya geseknya kemana nih? Ke kanan. Bisa? Ini Kakak buat menjadi FK-nya adalah 3 Newton. Silakan. Coba. Ada yang mau ditanya di sini? Jelas? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang berarti kita bisa mencari sigma fx-nya ya. Sigma fx-nya yang bisa kita cari ya. Untuk totalannya semua ya. Nah, kita buat sigma fs sama dengan m dikali dengan a. Nah, sigma fs-nya ini kemana? 6 Newton, 3 Newton. Sama-sama ke kanan. Tapi, ada tapinya nih. Gerakan awal ke kiri ya. Berarti yang ke kiri itu kita anggap positif. Ya, yang ke kiri kita anggap positif. Berarti sigma fs-nya gimana, Kak? Menjadi minus 6 dikurang 3. Sama dengan M-nya berapa? 2 dikali dengan A. Berarti A-nya berapa, Kak? Minus 4,5. Sepakat? Sigma fs-nya itu adalah 3F/5 dikurang dengan FK-nya sama dengan M kali A. Gitu dia. Oke, gitu ya. Nah, berarti kita dapat tuh A-nya min 4,5. Minus artinya melawan gerak semula ya. Melawan gerak semula. Dah, lanjut Kak. Apa yang terjadi? Gitu ya. Apa yang terjadi? Berarti yang pertama, ketika T-nya 0, gerakannya ke kiri, dia diperlambat. Ya, geraknya diperlambat. Dengan perlambatan berapa? 4,5. Dengan perlambatan 4,5. Suatu saat dia bakalan berhenti nggak? Ya, namanya perlambatan. Maka suatu saat dia bakalan berhenti. Ketika dia berhenti, dia akan berbalik arah kan? Karena A-nya minus tuh. Dia akan berhenti, kemudian bakalan berbalik arah. Saat dia berbalik arah, gimana? Kok bisa berbalik arah, Pak? Oke. Tadi A-nya gimana? Negatif ya? Iya, A-nya negatif ya, konstan ya. A negatif di sini kan maksudnya dia arah perlambatan ya, atau percepatannya kebalikan dari arah kecepatannya.
Suatu saat VT-nya bakalan 0 nggak? Iya, VT-nya 0 kan? Nah, kemudian A-nya minus. Berarti dia bergerak ke kiri lagi atau ke kanan? Dia menjadi bergerak ke kanan. Mau uji coba? Mau uji coba? Saat V-nya 0, maka dia tetap ditarik ke kanan dengan gaya 6 Newton ya. Gerakannya kemana jadinya? Jadinya ke kanan tuh. Kan nggak gerak ke kiri lagi dia. Kecepatan awalnya di situ udah 0 jadinya. Ini kakak gambarkan. Nah, bentuknya seperti ini. Dia ditarik dengan gaya yang konstan nih. Tetap dia 3F/5. Tapi di sini udah dalam keadaan diam. Ya, udah dalam keadaan diam. Kenapa? VT-nya 0 di situ, Kak. Kalau ditarik dengan gaya 3F/5, 3F/5-nya ini 6 Newton, dan dia bakalan bergerak ke kanan tuh. FK-nya kan 3 Newton. Bisa dipahami nggak? Gini contoh gerakannya. Ini kakak buat ya. V-nya berapa tadi? V-nya 2 ya, 2 meter ya. Dia gerakannya gini nih. Ini 2 meter per sekon. Nah, makin lama menjadi 1 meter per sekon. Terakhirnya 0 kan? Dah. Terakhirnya 0 kan? Nah, tapi dia untuk A-nya gimana? Bakalan bergerak ke kanan nih, balik lagi. Karena kan 3F/5 ini selalu ada gitu. Gayanya selalu ada tuh. Tapi ketika dia bergerak ke kanan, gaya geseknya jadinya kemana? Jadi ke kiri. Ya, jadi ke kiri. Nah, maka dari situ kita dapat saat dia sudah berbalik arah, nih kakak buat menjadi berbalik arah. Ini berbalik arah. Maka gaya geseknya menjadi gimana? Gaya geseknya menjadi ke kiri tuh. Nah, kalau gitu Kak, di sini baru kita cari yang A-nya pakai sigma fx dibagi dengan M. Sigma fx-nya sini siapa? Yang 6 dikurang 3. Dibagi masanya berapa? Masanya 2 kan? Nah, berarti hasilnya berapa? 1,5 meter per sekon kuadrat. Kesimpulannya apa? Ketika T-nya 0, gerakannya ke kiri. Nah, ketika suatu saat, entah T-nya berapa, dia akan bergerak ke kanan. Bisa nggak T-nya kita cari? Ya bisa. Pakai persamaan apa? GLBB kan? Di sini kalau mau kakak cari waktunya, VT sama dengan V0 dikurang dengan AT jadinya kan? Ini 0, ini 2, A-nya berapa tadi? 4,5 kan? Dikali dengan T. Berarti T-nya berapa nih? Ayo. 2 dibagi 4,5 ya. 4,5 itu berapa? 9/2 ya. Berarti sama aja dengan 4/9 sekon. Sepakat? Sepakat ya? Sepakat, Kak. Nah, maka ketika T-nya 4/9 sekon, VT-nya 0 tuh. Maka dia akan mulai berbalik arah. Yang awalnya tadi gerakannya ke kiri, VT-nya 0, berarti dia diam. Nah, kemudian dia bergerak ke kanan ya. Bisa dipahami? Gimana? Ayo, teman-teman. Bisa ya? Oke, berarti jawabannya apa? Awalnya ke kiri dengan perlambatan 4,5, kemudian ke kanan dengan percepatan 1,5. Jawabannya yang C ya? C. Iya, jawabannya yang C. Silakan. Ada yang mau ditanya? Jelas? Oke. Nanya. Oh, ke-8. Ya. Mau nanya Kak. Ya, Itu ya, yang tadi min A itu dari karena dia perlambatan ya Kak? Ya, gitu. Yang VT sama dengan V0 min AT gitu? Iya, ya. Yang min Yang A-nya itu VT-nya dari sama karena dengan? perlambatan. Ya. Ya, karena perlambatan Oh, langsung kena buat min aja. Nah, tapi nanti kalau mau pakai ya vektornya, teman-teman pakai plus di sini kan. Kalau rumus umum kan VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, ketika A-nya min, ya udah tinggal masukin boleh.
sama aja gitu. Silakan. Sudah? Aman? Aman, Kak. Aman. Kakak lanjutkan. Nomor 8. Nah, untuk nomor 8 di sini, Kak, dia dikatakan ada sebuah balok bermassa 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 Newton. Balok bergerak di sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi waktu sebagai pada grafik di bawah. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, nilai koefisien gesek kinetis antara balok dengan lantainya. Soal SBMPTN 2018. Nah, kita lihat dari grafiknya. Ya, pembacaannya sama ya. Kakak langsung aja. A sama dengan apa tadi? Delta V per delta T ya. Nah, berapa akhirnya di situ? 5 ya. Awalnya berapa? 0 ya. Waktunya 1 kurang 0. Berarti kita dapat A-nya berapa? 5 meter per sekon kuadrat. Selesai, dapat A-nya. Dah, dapat A-nya. Lanjut, Kak. Sekarang yang diminta di situ adalah koefisien gesek kinetis. Berarti kita butuh gaya normal. Kalau gaya konstannya secara horizontal, kalau kita gambarkan kembali, ini dia bidang datar, kemudian ini dia baloknya. Nah, dia dikenai gaya horizontal, Kak. Gaya horizontalnya yang ini deh, kakak buat. Ini F-nya. Ya dah, masanya 4 kilo, berarti gaya beratnya menjadi 40, dan gaya normalnya bakalan sama ya. Ini N, ini W. Maka kita dapat tuh, N-nya sama dengan si W, yaitu 40 Newton. Selesai. Nah, lanjut, Kak. Maka dari sini, yang diminta adalah koefisien gesekan kinetisnya antara balok dengan lantainya menjadi berapa? Nah, dari data aja. Sigma Fx sama dengan M kali A. A-nya kan udah dapet tuh. 5 meter per sekon kuadrat ya. Nah, sigma Fs-nya gimana, Kak? F ada gesek. Geseknya arahnya kemana? Melawan gerak bendanya ya. Kalau bendanya tadi didorong ke kanan, ini kakak buat. Berarti geseknya menjadi ke kiri nih. Ini yang kita sebut sebagai FK. Yaudah, tinggal dilanjut. F dikurang FK sama dengan M kali A. Kita masukkan nilainya. F-nya berapa, Kak? 40. FK. Apa tadi FK? Mu K kali N. Berarti mu K, N-nya berapa? 40. Masanya 4. A-nya 5. 4 kali 5? 20 ya. 40 kurang 20. 20 ya. Berarti menjadi mu K-nya adalah 20 dibagi 40. Sama dengan 0,5. Selesai. Jawabannya E. SBMPTN 2018. Gimana? Ada yang mau ditanya di sini? Silakan. Kak, tadi maksudnya N sama dengan W sama dengan 40 gimana ya? Oke, pakai sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Untuk penentuan gaya normal aja. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Kan dari situ sigma FY sama dengan 0, N-nya sama dengan W. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. N kurang W sama dengan 0, kan gitu ya. Berarti N-nya sama dengan W. Bisa? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ya sama-sama. Lanjut ya, nomor 9. Nah, untuk nomor 9 di sini, ada koefisien gesek statis antara benda dan bidang miring pada gambar, yaitu mu S-nya adalah 0,3. Jika diinginkan balok tidak bergerak ke atas, besar gaya F adalah. Nah, kalau tidak bergerak ke atas, Kak, kita buat sigma Fx-nya bakalan sama dengan 0. Atau kalau kita proyeksikan lagi nih teman-teman, di sini gaya-gaya yang kakak inginkan aja ya, yang kakak buat ya. Yang pertama, kita mau mencari gaya normal, berarti nanti butuh W yang kemari. Nah,
Ini gaya normal. Nah, kemudian ada gaya yang kemarin ya. Nah, gitu. Kita buat tanda-tandanya ya. Yang pertama, yang arah ke bawah ini apa namanya? W sin 60 kan? Nah, yang ke sini W cos 60 ya. Nah, yang ke atas ini gaya normal. Berarti kesimpulannya apa? N-nya sama dengan W cos 60. Ya kan? N-nya sama dengan W cos 60. Nah, lanjut Kak. Dari sigma FY-nya sama dengan 0, kita dapat N-nya sama dengan W cos 60. Nah, lanjut. N-nya W cos 60, W-nya berapa masanya tadi? 1 kilo ya. Berarti menjadi 10. Cos 60 berapa? Setengah ya. Sepakat? Maka hasilnya 5 Newton. Nah, lanjut. Sekarang, F-nya kemana tuh? Ke atas ya. Diinginkan balok tidak bergerak ke atas. Tidak bergerak ke atas. Berarti geseknya kemana? Ayo. Geseknya kemana? Ya ke bawah. Tidak bergerak ke atas. Berarti geseknya kemana? Ke bawah. Ini yang disebut sebagai Fs-nya. Dah? Bisa? Nah, Fs itu rumusnya apa? Mu S kali N. Mu S-nya berapa? 0,3. Ya kan? Nah, N-nya berapa? 5. Udah kita hitung tadi. Maka hasilnya menjadi 1,5 Newton. Dah. Ya, tidak bergerak. Sigma F disumbu X-nya sama dengan 0. Nah, maka dari sini, arah yang ke atas, si F, yang ke bawah W sin 60, yang ke bawah lagi Fs. Ini sama dengan 0. Berarti F-nya kita dapat tuh. Fs ditambah W sin 60. Masukkan nilainya. Fs-nya 1,5. W-nya M kali G 10 tadi ya. Sin 60 setengah akar 3. Setengah kali 10. 5. Akar 3. Akar 3 di soal ada tuh. 1,7. Nah, ini masukin. Berarti 1,7 kali 5. 8,5. Berarti 1,5 tambah 8,5. 10 Newton. Nah, berarti F-nya 10. Jawabannya E. Gimana? Ada yang mau ditanya? Jelas? Kak, Ya? Itu Bingung. nyari Yang mana? Nyari apa? yang W sin 60 itu berarti buat ini dong, buat nentuin biar F-nya nggak bergerak ke atas saja kan? Iya, supaya bendanya tidak bergerak. Bendanya tidak bergerak, berarti kan sigma Fx-nya sama dengan 0 yang kita bahas ini. Semua sigma F-nya 0. Karena jika diinginkan balok tidak bergerak ke atas, tapi ada kata ke atas ya, maka geseknya ke bawah. Kalau ada kata-kata gini gimana? Jika diinginkan balok tidak bergerak ke bawah, berarti geseknya mana? Ke atas. Geseknya ke atas, gitu. Jadi kalau kakak tarik garis lagi ya, yang ini karena ada ke atasnya ini, nah inilah dia. Untuk si Fs-nya, Fs-nya menjadi ke bawah. Oke, kasih Kak. Ya, sama-sama. Silakan. Tadi ada yang mau nanya. Kak, kalau kayak gitu berarti jadinya baloknya tuh jadi diem ya, Kak? Nggak berarti gerak Iya. ke bawah. Nggak bergerak ke bawah. Karena diminta di sana kan jika diinginkan balok tidak bergerak. Nah, bahasa ke atas itu untuk menunjukkan geseknya ke bawah. Tapi kalau kakak buat tadi tidak bergerak ke bawah, berarti geseknya kemana? Ke atas, gitu aja. Jadi baloknya tidak bergerak di sini. Sama itu kayak kalau nentuin yang W cos sama W sin kalau lagi kayak gini tuh masih suka lupa gitu. Oke, ini tips dari kakak aja ya. Ketika bidang miring, yang sejajar dengan bidang miringnya itu sin, yang tegak lurusnya itu cos, gitu doang.
Ya, ketika sudutnya 60 pada bidang miring, atau sudutnya theta pada bidang miring gitu ya. Ini kalau kakak buat nih bidang miringnya, contohnya gini deh, ini theta gitu ya. Nah, gampangnya, yang tegak lurus dengan bidang miringnya, nih gini ya, sisi miringnya, itu pasti cos theta. Yang sejajar dengan bidang miringnya, berarti itu pasti sin theta. Dah, gitu aja cara mengingatnya. Kalau mau diproyeksikan, ini nanti teman-teman pakai W lagi nih. W di sini. Ini theta, Kak. Makanya di sini theta. Maka yang sebelah kanannya, ya dekat dengan sudut cos, yang sebelah kirinya kan jauh dari sudut tuh, menjadi sin. Gitu. Tapi lebih enaknya, sejajar dengan bidang sin, Kak. Tegak lurus dengan bidang cos, Kak. Selama sudut tetanya di situ ya, di kemiringannya itu tadi. Gitu dia. Lanjut, ada lagi? Pak, jadi kalau misalkan tidak bergerak ke bawah, itu F tambah Fs dikurang X-in. Nah, kalau dia jika diinginkan balok tidak bergerak ke bawah, berarti kan Fs-nya ke atas tuh. Ya kan? Berarti menjadi apa? Fs ditambah dengan F dikurang WC 60. Jadi apa? WC 60 dikurang Fs-nya gitu. Maka 8,5 dikurang 1,5. Hasilnya berapa? 7. 6 atau 7? 7 ya. Iya. Gitu. Cukup? Coba. Cukup ya. Nah, terakhir soal nomor 10. Seorang tukang cat yang masanya 60 kg berdiri di landasan aluminium yang masanya 15 kg. Oke. Masa tukang catnya 60 ya. Ini dia tukang catnya 60, Kak. Ini kita buat W tukang cat. WT lah gitu ya. W tukangnya 60 berarti menjadi 600 Newton ya. Nah, lanjut. Apalagi katanya, landasannya aluminium yang masanya 15 kilo. Oke. Ini dia ada 15 kilo. Ini W aluminiumnya WA lah. Ini 150 ya. Newton. Nah, itu dari soalnya. Lanjut. Sebuah tali yang diikatkan pada landasan itu dan melalui katrol memungkinkan tukang cat itu menaikkan dirinya sendiri dan landasannya. Untuk memulainya, ia mempercepat dirinya sendiri dan landasan dengan percepatan 0,8 meter per sekon kuadrat. Gaya yang harus diberikan untuk menarik tali adalah, kakak mau tanya, kalau dia narik seperti itu, arah mempercepatnya itu kemana sih? Ke atas atau ke bawah? Arah geraknya? Atas lah. Ke atas. Ya, ke atas ya. Nah, maka di sini yang diinginkan dia bergerak ke atas, kan? Dengan A-nya 0,8 meter per sekon kuadrat. Kita cukup pakai persamaan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan, ayo, M kali A. M dikali dengan A. Nah, sekarang ini kan sistem ya. Ingat, ini sistem. Maka M-nya juga M sistem. Sigma F-nya juga sigma F sistem. Sehingga percepatannya percepatan sistem. Benar nggak percepatan sistemnya? Udah benar tadi. Karena mempercepat dirinya ya dengan landasan ya percepatannya 0,8. Berarti itu sistemnya. Oke, lanjut. Sekarang sigma F-nya itu kita lihat gerakannya ke atas, Kak. Kenapa dia bisa ke atas? Karena ditarik kan? Ya kan? Ditarik ya. Nah, konteksnya yang menarik dia itu sebenarnya F. Ya, konteksnya yang menarik dia itu sebenarnya nih. F yang ini nih. Dia yang menarik. Ada aksi reaksi. Yang pertama, dia akan ketarik oleh tegangan talinya. Warna hijau kakak buat. Dia akan ketarik dengan tegangan talinya. Itu dulu. Sudah? Karena tadi dia ketarik dengan tegangan talinya, Kak. Ini kan dihubungkan dengan tali ya. Maka
sistemnya ini bakalan naik juga nih. Inilah dia, gaya yang kedua. Bisa dipahami nggak? Kesimpulannya gaya yang membuat dia bergerak itu kan awalnya F. Tapi karena dihubungkan dengan tali, maka yang buat dia bergerak itu dua sistem tuh. Bukan dua sistem. Dua tali kakak katakan. Tegangan talinya dua jadinya. T sebelah kiri dengan T sebelah kanan. Berarti sigma F-nya di sini yang buat benda bergerak siapa? 2T. Gitu dulu. Sudah? Ditahan dengan siapa? Yang ke bawah itu WA dengan WT. Berarti dikurang WA dikurang WT. Sama dengan M-nya. M total ya. Yaitu M-nya si tukang dengan M-nya si aluminium. Dikali dengan percepatannya. Coba sebelum kakak lanjut, ada yang mau ditanya? 2T-nya gimana tadi, Kak? 2T-nya Oke, 2T-nya gimana? Nih, kalau sistemnya kakak buat satu-satu, free body-nya kakak buat satu-satu. Yang pertama, di sini tukangnya. Ya, ini kakak bahas tukang ya. Gaya berat tukangnya nanti kemana? Ke bawah ya. Ini W tukang. Dah, tukangnya bakalan mendapatkan gaya normal tuh. Ini N akibat siapa? Aluminiumnya. Itu ya, aluminium yang diberikan ke tukangnya tadi kan. Nah, kemudian si tukangnya ini gimana? Dihubungkan dengan tali kan? Dihubungkan dengan tali kan? Nah, berarti dia itu T. Ini T. Gitu dulu. Sudah? Bisa? Nah, Kak, kalau kita lihat, T bakalan sama dengan F nggak di sini? Iya, aksi reaksi ya. Aksi reaksi ya. Sepakat? Ya, kan dia nariknya itu dengan F, maka dia akan ketarik dengan T di sana. Maka T sama dengan F di sana. Gaya yang dikasih oleh si tukang cat bakalan sama dengan T-nya. F-nya sama dengan T. Berarti kakak tulis sini F sama dengan T. Gitu dulu. Lanjut. Ini tadi untuk siapa? Tukangnya. Ya, untuk tukangnya. Sekarang, kalau kakak minta untuk aluminiumnya. Aluminiumnya nanti gimana, Kak? Ya, ada W aluminium. Gitu ya. Ada W aluminium. Kemudian, aluminiumnya ini bakalan mendapatkan gaya dari siapa? Tukang catnya kan? Ini kita sebut sebagai NT-nya. Gaya normal dari tukang catnya kan? Nah, aluminium ini ditarik oleh tegangan tali ya. Ke atas kan? Ini T. Bisa dipahami? Yang pertama kita tinjau tukang catnya. Yang kedua kita tinjau aluminiumnya. Kalau tukang catnya, berarti dia ada gaya NA, tegangan tali, dan WT-nya. Gayanya dia. Nah, kalau yang aluminium, berarti ada WA, berat aluminiumnya, kemudian aluminium ini ditekan dari atas ya sama tukang cat kan. Berarti ada gaya normal dari tukang catnya, yang diterima maksudnya. Nah, dengan T-nya. Kakak buat dalam bentuk angka ya. Ini untuk aluminium. Ini untuk aluminium. Nah, ini dapat gaya normalnya lagi tuh. Ini untuk aluminiumnya ya. Berarti aluminiumnya ada 3. Ya, 1, 2, 3. Ini gaya yang bekerjanya. Nah, kalau untuk tukang catnya gimana? Tukang catnya ada nih. Tukang cat 1, kemudian ini 2. Nah, dia bersentuhan dengan siapa? Aluminiumnya ya. Berarti dia akan mendapatkan gaya normal aluminiumnya. Berarti ada 3 juga. Nah, bentuknya itu yang merah. Bisa dipahami? Ya, Kak, paham. Gimana? Oke. Nah, hapus lagi nih ya. Biar nanti jangan bingung ketika membaca ulang. Ini hanya penjelasannya. Oke. Sorry. Ini masih ada. Nah, maka dari sini, kalau teman-teman mau ngelanjutin yang NAT, kemudian WT, baru T, NT, WA, ya, NA sama NT bakalan sama, ya. Itu kan gaya normal aksi reaksinya di sana, Kak. Nah, kalau begitu, nanti diselesain nih. Dari yang pertama, yang dari T ya, ini kan bergeraknya ke atas tadi kan, sepakat ya? Ini juga tadi bergeraknya ke atas ya, sepakat ya? Nah, kalau dari yang sini jadi apa? T tambah NA dikurang WT sama dengan massa si T kali A kan? Nah, kalau yang dari sini jadi apa?
T dikurang NT ya. Dikurang WA sama dengan massa si A dikali A. Sudah? Bisa di sini? Nah, lanjut. Coba kakak jumlahin. Tadi NA sama NT sama ya? Berarti menjadi apa? 2T dikurang WT kurang WA sama dengan massa si T tambah massa si A dikali dengan A. Sepakat? Sepakat. Ya kan? Nah, tapi ribet kan? Ribet gak ninjaunya? Iya. Ya, ribet. Ribet meninjaunya kayak gini kan? Makanya tadi kakak buat aja penjelasan dari kakak tadi. Penjelasan kakak gimana? Si tukang cat ini narik tali ya yang sebelah kanan dengan besarnya F. Berarti F-nya itu bakal sama dengan T kan pada satu titik ya, bekerja pada dengan gaya yang sama. Benar nggak? Oke. Iya. Nah, itu dia. Itu dia sama. Oke, kakak lanjut lagi ya. Nah, kan kalau kita meninjau ya satu-satu T dengan A tadi kan agak ribet tuh. Maka kakak langsung meninjau sistemnya. Meninjau sistemnya, ketika si tukang cat narik gaya F, maka tegangan talinya akan ketarik dengan besar yang sama. Lihat di situ pada titik yang warna merah kakak buat. Nah, berarti T-nya sama dengan F. Udah dapat dia. Kak, kalau dia menarik dengan gaya F dan besarnya sama dengan T, ternyata si liftnya inilah kita katakan ya, yang dasar dari aluminiumnya itu, kan bakalan memiliki tegangan yang sama tuh dengan talinya. Kan geraknya sama-sama ke atas ya. Sepakat ya? Tadi geraknya sama-sama ke atas. Berarti dia yang sebelah kanan mendapatkan tegangan tali T, sebelah kiri juga mendapatkan tegangan tali T. Beda cerita kalau katrolnya kayak gini, teman-teman. Nah, ini satu benda, udah, ini ditarik gitu doang. Dia nggak dihubungkan dengan orang yang di sini. Yang di sini orangnya ikut narik juga kan? Maka dia geraknya gimana? Bersama-sama. Ini gerak ke atas, si orangnya geraknya naik, liftnya tadi atau yang massa aluminiumnya tadi, landasan aluminiumnya tadi juga naik gitu. Maka gaya yang bekerja ada berapa? Ada dua di sana yang ke atas, T sebelah kanan dengan T sebelah kiri. Paham? Paham di sini? Oke, jelas ya? Nah, Kak, kalau seperti itu kita dapat yang buat sistem ini bergerak adalah dua tegangan tali, dua buah tegangan tali. Maka kakak buat 2T ke atas. Ingat, yang searah dengan A-nya positif ya, kakak buat 2T ke atas. Siapa yang menahan? Yang menahan si WA dengan WT. Ya kan? Yang menahan WA dengan WT. Maka dikurang WA kurang WT. M-nya M apa, Kak? M sistem. M sistemnya apa? MT tambah MA. Ya udah selesai. Lebih simple. Ya, walaupun secara konsep, ya benar. Kita satu-satu ninjaunya. Si tukang cat dengan aluminium. Tapi yang kakak selalu jelaskan di kelas, ataupun ketika PJJ, kakak selalu ngebahas dari apa? Dari sistem ya. Supaya apa teman-teman? Ya teman-teman lebih mempersingkat. Tidak perlu penurunan-penurunan rumus yang jadinya panjang. Toh akhirnya pasti berakhir dari sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya sigma F sistem, M-nya itu M total, A-nya A-nya sistem gitu. Bisa dipahami? Jelas ya? Nah, lanjut. Kak, di soal kita ini minta apa? Gaya yang harus diberikan untuk menarik tali. Berarti si F ya? Ya kan? Di mana F sama dengan T ya? Berarti sama aja nih. Kalau F-nya sama dengan T, ini kakak hapus dulu untuk pembeda antara satu yang ditarik tapi tidak ikut ke atas ya. Nah ini menjadi bentuknya Kak, 2F dikurang. Ya, karena F-nya sama dengan T. WA berapa tadi? 150. Dikurang. WT-nya berapa? 600. Sama dengan MT tambah MA, 15 tambah 60. 75 ya? Ini 75. Dikali dengan A. A-nya berapa tadi? 0,75.
8. Maka 2F sama dengan 75 dikali dengan 0,8. 60 ya. 60. 150 dengan 600, 750 ya. Pindah ke kanan. Tambah 750. 750 tambah 60, 810 ya. Bagi 2. 405. Dah, selesai. Jawabannya adalah yang B. Silakan. Ada yang mau ditanya? Mau nanya, Ya. yang pas ditinjau satu-satu itu kenapa arah NT-nya ke bawah? Oke, kenapa NT-nya ke bawah? Itu kan kakak minta si A ya. A itu aluminium. Aluminium ditekan sama si tukang cat nggak? Iya, Kak. Iya, makanya dia N-nya ke bawah. Kan akibat mendapatkan gaya dari tukang cat, itu maksudnya. Gaya normal yang berasal dari tukang cat. Lanjut, ada lagi teman-teman? Ayo, silakan. Mau nanya, kalau misalnya kita tinjau satu-satu yang cuman dari aluminium sama orangnya ke T-nya, baru dari baru F sama T-nya bisa nggak? Ya bisa, berarti kan sama aja kita nyari T-nya dulu di sini kan. Kalau mau pakai peninjau situ berarti nyari T-nya dulu. Setelah T-nya dapat baru hubungan ke F, di mana F sama dengan T. Ya sama aja gitu. Tapi panjang nggak kira-kira? Kakak mau nanya, kalau satu-satu, NA-nya berapa? Ayo. 150, Kak. Kenapa 150? Itu kalau sistemnya nggak bergerak loh. Oh, dikurangin sama... Ribet. Lebih ribet lagi nggak? Iya, Kak. Gimana tuh nyari NA-nya? Kita nggak tahu NA-nya berapa, T-nya nggak tahu berapa. Karena sistemnya gini teman-teman. Beda dengan kalau bidang datar. Nah, ada kayak gini. Ini gampang. Ini ada si W kan. W inilah yang menekan lantainya. Sehingga ada gaya normal. Nah, gitu. Jadi kalau kita tinjau, si benda di atas ngasih gaya ke bawah itu, W. Tapi benda yang bawah akan memberikan gaya yang ke atas, si N, si lantainya. Ini bendanya gimana? Diam. Konteksnya di sini apa? Bergerak tuh dengan ini. Mana ninjaunya? Lebih panjang lagi kan? Lebih panjang nggak? Iya. Kita nanti ngelihat apa itu? Antara N dengan W-nya lagi gitu. Ribet. Sepakat di sini? Bisa dipahami? Ya. Nanya Kak, tadi NT-nya kenapa bisa sama dengan NA ya Kak? Oke, NA-nya kenapa bisa sama dengan NT gitu ya? NA-nya bisa sama dengan NT. Tadi kan kakak buat NA itu adalah gaya yang diberikan oleh lantai si aluminium tadi terhadap orangnya. Sementara NT yang kakak buat adalah gaya yang diberikan orangnya terhadap aluminiumnya. Mereka berdua aksi reaksi di situ. Maka nilainya sama, gitu loh. Nah, sekarang besarnya NA sama NT gimana? Udah ada belum dari soal? Belum. Kita harus cari. Cara nyarinya gimana? Hubungin aja tuh. Si A ngasih ke atas, si T ngasih ke bawah. Nah, kalau antara si orang dengan lantainya aja, kita dapat gaya normalnya itu seharusnya berapa? 600 ya. Kalau normal kan? Ya, artinya dia tidak bergerak. Nah, ini ada percepatannya itu ke atas. Gimana, ayo? Berarti jadi gimana? Menjadi N dikurang WT sama dengan M-nya si orangnya ya, dikali dengan A. Gitu. Berarti nyari lagi dong. Ya kan? Lebih panjang nggak? Ya lebih panjang gitu. Makanya tadi kayak katakan, ya lebih bagus. Kita di sana ada nilai yang udah dikasih tahu dari yang T, ya, dari yang tukang cat, dengan yang A, hanya itu aluminium, ya tinggal jumlahin aja. NA dengan NT-nya kan habis tuh. Maka kita dapat persamaan yang 2T. Jadi nggak perlu nyari satu-satu, teman-teman ya, terlalu panjang. Nggak salah, pengerjaan seperti itu nggak salah.
Tapi kakak pinginnya teman-teman itu tepat dan cepat gitu loh. Kan ada konsep yang bisa kita gunakan. Ini masih tetap sesuai konsep ya. Nah, kita hanya melihat sistemnya. Nah, sekarang PR teman-teman itu adalah teman-teman harus bisa menggambarkan, mengimajinasikan. Kalau sistemnya seperti ini, arah gerakannya gimana? Itu aja dulu gitu lah. Ya. Dari situlah teman-teman baru bisa pakai langsung, oh ini kak yang buat benda bergerak, yang ini kak, yang nahan yang ini kak, udah selesai. Jadi nggak perlu meninjau satu-satu lagi. Gimana? Ya kak, Ayo teman-teman, kasih kak. Oke, jelas ya. Lanjut. Ada lagi yang mau ditanya di sini? Ya. Kak, itu masih belum bisa mengimajinasikan yang T yang kanan sama kayak yang T yang kiri. Itu gimana? Oke, ya. Mengimajinasikan T yang kiri. Nah, hati kalau Ya, kira-kira meniadakan nanti berarti bicara. nggak bergerak dong. Jadi gini teman-teman, yang kata meniadakan itu kalau sistemnya nggak bergerak boleh, atau tadi yang kakak gambar di awal, ini ada satu, terpisah gitu. Kalau terpisah gini gimana kak? Satu ke atas, satu ke bawah kan? Sepakat? Iya, sepakat. Iya, nah konteks yang sekarang digambar itu bentuknya gini teman-teman. Nah, ini, digabung nih. Ini ditarik sama orang yang di dalam sini gitu. Ya, ditarik sama yang di sini. Dah, apa yang terjadi? Kalau dia ini naik juga nggak? Iya. Bener kan? Berarti kan sama-sama. Ya. Oke, dia ini ketarik ke bawah. Ini bergerak ke atas. Pegangan tali yang teman-teman pakai yang mana? Yang ke atas atau yang ke bawah? Yang kanan. Orangnya nariknya ke bawah. Tangannya ke atas atau ke bawah? Gerakannya? Ke atas kan? Atas. Iya, itu dia. Di sini kan untuk F sama T-nya, tangannya si anak itu bakalan, anak jadinya kan, tangannya si tukang cat itu bakalan posisi awal, misalnya sini, naik kan ke sini, naik kan ke sini, naik kan ke sini. Berarti tegangan talinya arahnya kemana? Tetap ke atas sana, nggak ke bawah kan? Sepakat? Nah, itu dia. Jadi gampangnya ini lebih simpel lagi. Ada lingkaran gini, atau ya. Nah, ini dihubungkan dengan yang kayak gini gitu lah. Nah, ini gampangnya gitu ya. Nah, kemudian talinya ini bisa bersama-sama menyempit atau menjadi kayak gini. Nah, kemudian jadi gini, gitu loh. Jadi tegangan talinya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas kan? Akibat dua ini. Yang besarnya sama. Ya mungkin besarnya nggak sama. Kalau besarnya nggak sama, apa yang terjadi? Bisa patah sebelah kan? Putus dia. Gitu loh. Gimana? Bisa dipahami? Silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Arahnya itu kak, masih bingung. Arahnya itu yang masih bingung. Nah, itu kalau teman-teman kan biasanya diajarkan itu hanya melihat satu benda aja kan. Kalau mau melihat satu benda aja, bisa tuh dari yang awalnya yang sebelah kanan tadi talinya. Kalau yang sebelah kanan talinya, si anak menarik kan memberikan gaya ke bawah. Si anak menarik memberikan gaya ke bawah. Gini dulu ya. Nah, ya. Dia dihubungkan dengan tali. Talinya memberikan gaya kemana terhadap tangan si anak? Ke atas. Sudah? Bisa di sini? Nah, yang buat bendanya bergerak siapa? Atau yang buat benda si tukang cat dengan si tempatnya tadi, aluminiumnya tadi gitu. Si T atau si F nanti? Untuk arah yang ke atas. Si T kan? Karena besar F sama T itu sama. Berarti F-nya itu dihilangkan. Nggak kita bahas di sana. Karena kita membahasnya secara sistem. Gitu. Gimana? Silakan.
Silakan, ada yang mau ditanya? Ini keluar TO kayaknya. Soalnya banyak kali dibahas nih. Sepertinya nomor 10 ini keluar TO ya. Awas nanti kalau nggak bisa ya. Nah, jadi nanti tetap teman-teman langsung pakai persamaan yang udah kakak turunkan tadi ya. Tadi apa persamaan turunannya? Yang 2T tadi ya. Langsung 2T sama dengan mana tadi? Nah ini ya. 2T dikurang WA kurang WT sama dengan MT tambah MA dikali dengan A. Ayo, gimana? Ayo teman-teman. Jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Nah, nanti kurang lebih ya bentuknya seperti ini. Kalau mau pakai, misalkan ya teman-teman masih kurang paham dan langsung pakai sistem, ya udah pakai yang cara warna merah sama biru tadi ya, yang terpisah kakak buat. Nah di sini clue-nya NA dengan NT-nya sama gaya yang diberikan oleh si tukang cat terhadap aluminiumnya dan gaya yang diberikan oleh si aluminium terhadap tukang catnya dia sama. Maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0 ya. NA kurang NT di sana. Oke, cukup? Cukup ya. Nah, kita cukupkan untuk malam ini ya.